Ayo konco guru padha ngugemilan nglakoni ajarane Ki Ajar Dewantara. Yaiku ing ngarsa sungetulada ing madya mangunekarsa tutwuri andayani mring luhuring para siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wiranto. Saya adalah pendidik di sebuah sekolah pinggiran dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yaitu SMA Negeri 1 Wonosobo, dan mengajar seni budaya. Murid dan rekan guru biasa memanggil saya Selamat pagi Pak Le. Selamat pagi Pak Le. Mengajar seni budaya sepertinya mudah, namun kenyataannya tidaklah demikian. Banyak tantangan dan permasalahan yang saya hadapi selama di SMA Negeri 1 Wonosobo. Fakta menunjukkan bahwa latar belakang sosial ekonomi murid kebanyakan berasal dari kalangan menengah ke bawah. Hal ini memunculkan keanekaragaman minat, profil, dan kesiapan belajar, juga permasalahan lainnya terkait dengan pembelajaran. Sedangkan materi seni budaya yang akan mereka pelajari cenderung bersifat abstrak dan tidak kontekstual. Permasalahan tersebut coba saya jawab dengan menerapkan sebuah inovasi pembelajaran berdiferensiasi yang saya namakan kolak manis. Menurut saya, kolak manis ini merupakan semangat dari pembelajaran yang berpusat pada murid. Izinkan pada kesempatan ini saya berbagi praktik baik dengan Anda semua terkait penerapan model tersebut dengan judul Pembelajaran Berdiferensiasi Model Kolak Manis pada mata pelajaran seni budaya kelas 12 di SMA Negeri 1 Wonosobo. Mari kita simak. Luar biasa. Pada awal pembelajaran, saya biasakan murid untuk meneriakkan yel-yel motivasi berupa slogan sakti yang merupakan sari dari visi dan misi sekolah kami. Sebagai ruh dari pembelajaran berdiferensiasi, tahap selanjutnya yang saya lakukan adalah memberikan asesmen non-kognitif dengan cara meminta anak menyampaikan perasaannya. Agar anak tidak merasa malu, ungkap rasa ini dilakukan dengan cara menundukkan kepala serta masing-masing anak mengacukan benda tertentu sebagai simbol. Ballpoint jika mereka merasa sedih, buku jika merasa biasa saja, dan tangan jika merasa bahagia. Jika ada anak yang merasa sedih, guru akan menindaklanjuti dengan pertemuan individual. Setelah itu, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi kolak manis yang akan dijalani, dan profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan. Untuk mengembangkan sifat interaktif, anak diminta masukan, usul, saran, maupun kritikan agar pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Tak lupa, murid diajak untuk membahas kesepakatan belajar agar semua tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan harapan bersama. Murid diminta menulis pada kertas post-it dan menempelkan di papan tulis untuk dibahas dan disepakati bersama. Nantinya, hasil kesepakatan ditempel di depan kelas.
Langkah penting lainnya yang dilakukan adalah meminta anak mengerjakan tes untuk menentukan gaya belajar seperti apa yang mereka miliki. Tes dilakukan secara online dan direkap oleh guru menggunakan Google Form. Untuk mengetahui profil murid, guru memberikan pilihan untuk bercerita langsung di depan kelas, menulis pada selembar kertas, atau malah menggambarkannya. Aktivitas selanjutnya adalah meminta anak mengerjakan 10 soal seni budaya sebagai bentuk asesmen kognitif guna mengetahui kesiapan belajar mereka. Keseluruhan data yang diperoleh dari asesmen diagnostik tersebut digunakan untuk memetakan anak berdasarkan gaya dan kesiapan belajar mereka. Tentu saja, penentuan ini dilakukan bersama wali kelas dan guru BK. Pada pertemuan selanjutnya, guru melakukan pembelajaran dengan mempertimbangkan hasil penilaian gaya dan kesiapan belajar murid. Dikarenakan menggunakan pendekatan saintifik, langkah awal yang dilakukan adalah mengamati dengan meminta murid mempelajari materi dalam bentuk aplikasi Android yang dikembangkan oleh guru. Aplikasi Android ini dapat diakses sesuai dengan gaya belajar dan level kemampuan murid. Murid diperkenankan untuk mengakses materi lain sesuai dengan gaya belajar mereka, baik membaca buku dan website untuk gaya auditori, menyaksikan video dan gambar untuk gaya visual, juga menggambar sambil menyaksikan video tutorial untuk anak dengan gaya kinestetik. Langkah kedua adalah menanya, yang dilakukan dengan menggunakan permainan anjang sana, di mana masing-masing kelompok saling bertukar anggota dan mempelajari materi yang berbeda. Perpindahan kelompok dilakukan setelah murid mendengar kata kunci tertentu. Murid-murid begitu antusias dan ceria ketika melakukan permainan ini. Jam pelajaran berlalu tanpa terasa. Tidak hanya sekedar bermain, murid-murid diminta meringkas materi dalam bentuk voice note, video presentasi, atau mind mapping. Tugas ini dikirim ke WA grup seni budaya. Langkah mencoba dilakukan dengan meminta murid menata salah satu ruangan di rumah mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka, dengan menerapkan pemahaman tentang unsur-unsur dan prinsip-prinsip seni rupa yang telah mereka pahami pada tahapan menanya maupun mengamati. Karya kemudian diunggah ke Instagram masing-masing anak dengan melakukan mention ke akun Instagram guru dan menyertakan tagar yang telah ditentukan. Langkah menalar atau menganalisis dilaksanakan dengan meminta murid berlatih menganalisis 10 pilihan gambar komposisi yang diberikan guru melalui WA Group. Tugas dikerjakan dalam bentuk LKS. Langkah mencoba juga dilakukan dengan meminta murid menggambar komposisi sesuai hasil permainan yang menyebutkan angka dan huruf yang telah mereka lakukan pada awal sebelum pembelajaran. Bagi murid dengan level 3 pada asesmen kognitif, diberi bantuan berupa aplikasi Android Bupaksi. Murid pada level 2 diminta menggambar satu komposisi, sedangkan murid pada level 3 diminta menggambar 3 komposisi. Pada langkah terakhir, yaitu mengkomunikasikan, murid diminta untuk memamerkan dan mempresentasikan karya mereka satu persatu. Lantas, di manakah letak model kolak manis pada pembelajaran ini? Kolaboratif ditunjukkan melalui pembelajaran berkelompok yang dilakukan oleh peserta didik sesuai gaya dan kesiapan belajarnya. Semangat kolaboratif juga ditunjukkan oleh guru dalam membahas hasil asesmen diagnostik. Aktif dan kreatif ditunjukkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik, baik dalam mempelajari materi maupun hasil karya yang mereka ciptakan. Melalui pembelajaran kolak manis ini, saya bisa belajar secara aktif, kreatif, dan mandiri. Saya pun bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Dan yang lebih penting, saya dan teman-teman bisa belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan kami. Terima kasih Pak Wi.